Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepat jam 12 lewat berapa, Mi? 15, Pak. 15 menit. Nah, kita itu lagi ngecamp. Ini lagi ngecamp bersama anak-anak yang lagi training. Daripada ngantuk, maka tak kasih suruh mereka mengeksplor pertanyaan-pertanyaan tentang kelapa sawit. Ini apa planter-planter pemula ini di dunia perkelapa sawitan. Namamu siapa, Le? Nama saya Renaldi Sujaka Prengenain, Pak. Oh, panggilannya Naldi. Naldi, Pak. Oke. Nama saya Muhammad Ilmi, Pak. Ilmi. Iya, Pak. Nur. Nama saya Muhammad Nurdin, Pak. Asli? Asli Sragen. Oh, Sragen. Sragen ono sawit, Ra? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Jadi di malam hari ini tuh kita akan banyak ngobrol tentang kelapa sawit karena mereka ini mungkin awam, maka daripada tidak direkam, daripada lu ngantuk ya, jaga malam, lebih bagus kita sambil jaga sambil ngobrol. Oke, nih mic-nya. Oke, silakan. Siapa yang pertama kali mau tanya? Saya, Pak. Oke, oke. Jadi saya izin Ini bertanya. bawa aja. Saya izin bertanya, Pak, mengenai tentang personggoan di kelapa sawit, Pak. Selama beberapa kali melakukan observasi ataupun di kebun-kebun masyarakat tuh banyak sekali masyarakat yang telat melakukan songgo-songgonya itu, Pak. Jadi kan kadang buahnya terhimpit jadi makin kecil. Kemudian kadang ada yang dia sampai bawah kali, Pak, songgonya. Jadi menurut Bapak diberlakukannya songgo itu di saat sawit itu umur berapa tahun, Pak? Oke. Jadi pada prinsipnya yang namanya songgo itu sebenarnya aturan songgo itu adalah bagaimana menjaga jumlah pelepah sebenarnya. Ini menjadi pro kontra yang panjang. Kalau kita bahas di perkelapa sawitan Indonesia nanti akan menjadi pertentangan dengan Malaysia. Karena hampir banyak di Malaysia adalah tidak menjaga songgo. Songgonya songgo satu sejak dini. Di perusahaan swasta kita di Indonesia juga ada beberapa yang songgo satu dari dini juga ada. Namun kuncinya sebenarnya adalah pada pupuknya. Sekali lagi pada pupuknya. Kita berdasarkan surveinya The Brondel aja, masyarakat kita itu pupuknya di angka 3 sampai 5 kilo. Bahkan penyakit mau panen ingat tapi pupuknya lupa itu masih tetap berjalan. Dengan adanya menjaga songgo sebenarnya adalah menjaga keseimbangan antara melakukan pemasakan energi melalui fotosintesis, energi untuk menyerap unsur hara dan air dengan unsur hara yang diberikan melalui pemupukan kita. Maka yang namanya perusahaan mesti ada aturan songgo. Hampir seluruh perusahaan itu ada aturan songgonya. Ketika masyarakat tidak melakukan songgo, ya tergantung pupuknya banyak enggak. Ketika kita membandingkan dengan Malaysia itu dengan pupuk yang cukup besar. Walaupun banyak juga netizen yang membuli The Brondol masalah songgo ya banyak. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana kalian menjadi seorang planter tetap berkomitmen menjaga songgo itu sendiri. Jadi kapan dimulainya? Ketika kita memasuki panen perdana saja, kita sebenarnya adalah bagaimana setidaknya itu ada songgo 3. Tapi minimal songgo 2 itu harus ini. Kalau kita ngomong aturan perusahaan tetap songgonya songgo 3. Sampai kapan? Sampai umur 4 tahun sampai 5 tahun. 5 tahun ke atas sampai dengan ngegre songgo 2. Egrean baru songgo 1. Adalah bagaimana menjaga energinya. Yang salah kaprah, fotosintesis bukan menghasilkan makanan. Titik, berhenti itu tidak. Fotosintesis itu adalah bagaimana tanaman menghasilkan sebuah energi yang berujung terhadap penyerapan unsur hara dan air. Intinya seperti itu, Kalau lu jadi planter, songgo adalah yang akan menyelamatkanmu dari kehancuran produksi. Aturan main songgo tetap harus menjadi sebuah prioritas. Begitu, Mas Naldi. Oke, yang kedua siapa nih? Saya, Pak. Nah, ini. Ya, ingin bertanya, Pak, mengenai penunasan, Pak. Untuk tanaman yang masih belum menghasilkan buah atau TBM itu mulai awal di penunasan itu mulai kapan itu, Pak? Terus sama untuk tanaman yang mulai tinggi itu biasanya kan ada beberapa yang patah atau sengkleh itu pelepahnya. Itu apakah tidak dilakukan penunasan Ya, seperti itu? karena kemarin kamu observasi ya. Iya, Pak. Oke. Jadi yang pertama adalah tak jawab dulu masalah sengkleh. Sampai dengan hari ini itu tidak ada penyebab detailnya itu nggak ada.
Oh, sengkleh akibat A. Oh, nggak ada. Itu sengkleh alami banyak faktornya. Ketidakseimbangan nitrogen dengan kalium itu juga sengkleh. Kemudian sengkleh akibat defisit air ya mungkin sengkleh. Pelepah yang relatif panjang ya akan mudah sengkleh. Itu banyak faktornya. Dan ini ketika kita ngomong sengkleh alami, maka tidak boleh sedikit pun kamu sentuh untuk ditunas. Selama dia alami, tidak boleh ditunas. Tapi bentuknya jelek, betul ya? Ya, Pak. Bentuknya jelek, ya biarin aja bentuknya jelek. Akan tetapi bahwa ketika dia pelepah itu sengkleh alami, plek, tetap dia akan menghasilkan fotosintet yang berujung terhadap energi tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau dia sengkleh yang alami, biarin aja. Maka tugas kita adalah yang pertama, bagaimana kalau di perusahaan udah pasti. Kita ngomong perusahaan berarti ngomong rekomendasi pupuk yang diberikan oleh riset. Akan tetapi bagi masyarakat adalah bagaimana kita melakukan pemupukan keseimbangan antara nitrogen yang diserap diseimbangkan dengan kalium yang diserap. Maka jumlah urea sama KCl itu nggak akan berbeda jauh. Ketika masyarakat hanya tahu urea saja, yang penting hijau daun, selesai. Oh, nggak bisa. Nitrogen itu bukan semata-mata untuk hijau daun, tapi untuk perkembangan pangkal pelepah. Dengan adanya pangkal pelepah berkembang, kemudian berat, kemudian akan mekar. Makanya banyak petani-petani yang pelepahnya itu tegak bin ngaceng ya. Tegak yang disebabkan karena kekurangan nitrogen yang diberikan untuk tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kurang jumlahnya lah. Lah kapan mulainya ditunas? Selama dia tanaman belum menghasilkan, yang 100% kering hilangkan. 100% kering itu hilangkan. Akan tetapi begitu dia masuk ke persiapan panen, ya wajib. Panen perdana songgo tadi yang saya sampaikan, songgo harus dimulai itu. Itu. Pak Pendi, itu kan aturan perusahaan. Tidak. Kenapa masyarakat tidak mencontoh perusahaan? Itu. Dan ingat, ketika kita membandingkan, nanti kalau kalian ke lapangan akan mendapatkan sebuah kenyataan bahwa apakah batang yang kecil itu buahnya kecil? Tidak selalu, Pak. Tidak selalu. Karena bahwa balik lagi, ketika dia batangnya kecil tapi dia transportasi unsur hara dan airnya kencang dengan pemberian fosfor yang cukup besar, maka energi juga akan dihasilkan cukup besar. Karena balik lagi, energi sama dengan adenosin trifosfat atau adenosin difosfat. ATP, ADP hasil dari fotosintesis di reaksi gelap yang nanti akan menjadi bagian transportasi itu sendiri. Gitu. Gitu. Oke, apa lagi Mi? Nah. Izin bertanya Pak, terkait pemupukan. Kan di masyarakat kan masih agak rancu ya Pak terkait pakai pupuk majemuk, pakai pupuk NPK atau pakai pupuk yang dia sendiri-sendiri gitu Pak. Ada yang ngomong lebih bagus pakai pupuk majemuk, terus ada yang ngomong lebih bagus pupuk tunggal. Itu bagaimana Pak? Kalau secara pribadi, saya akan sebagai orang yang di kelapa sawit ya belum lama banget lah. Tapi kalau bagi saya pribadi, pupuk tunggal akan jauh lebih baik. Kenapa pupuk tunggal akan lebih baik? Karena pupuk tunggal kita bisa mengatur ritmenya. Ritmenya bisa kita atur. Nitrogennya berapa kilogram per ini? Oh ya udah sekian. Butuh urea, butuh nitrogen ya tak kasih pupuk urea. Itu. Tapi ketika kita pakai NPK, confluent orange spotting, misalnya dia bercak orange, butuh kalium. Maka kalau ditambah NPK, nitrogen tetap masuk, fosfor masuk, kalium masuk, magnesium masuk. Kalau reaksi bagaimana Pak Pendi? Kita balik lagi ke cerita NPK. Reaksi NPK adalah sangat tergantung dari NPK-nya. Itu. Kalau misalnya NPK-nya kayak yang dia 100% larut, misalnya kayak Mutiara, Yaramila 1616, ya maka dia akan cepat. Reaksinya akan relatif lebih cepat. Itu. Karena dia bahan pembawanya adalah polimer. Tapi kalau dia rekomendasinya kita menggunakan pengikatnya adalah liat, 13 8 27 4 12 12 17 2 yang ada boronnya untuk yang 13 dan ada TE-nya, trace elemennya, tetap akan pelan. Tapi karena didesain, kenapa dia pelan? Karena didesain supaya dia memang rilisnya pelan-pelan. Maka kalau banyak orang yang berpikir bagaimana Pak Pendi
Kalau 13.8 dilarutkan, salah malah menyalahi aturan ya, Pak. Aturan. Contohnya lah, apakah teh celup itu bisa dibikin tobruk? Ya, Pak. Kan memang didesain untuk dicelup. Iya. Ngapain kita ditobruk gitu loh, Mi? Paham ya, Mi ya? Paham, Nah, Pak. itu. Nah, ini yang tapi kalau misalnya jumlah unsur haranya kan bisa diseimbangkan, jumlahnya itu bisa berapa gram setara dengan berapa gram. Tapi kalau masalah reaksi, balik lagi. Kita ngomong urea adalah pupuk dengan higroskopis yang cukup besar, maka dia akan sangat mudah bereaksi. Untuk hijau daun ya cepet banget pasti. KCl, garam ya cepet banget. Yang pelan ya rock fosfat, dolomit ya mesti akan pelan karena dia terbuat dari batuan. Itu penjelasannya. Itu. Perusahaan milih yang mana? Majemuk, Pak, lebih murah. Perusahaan dikala ekonominya susah dia akan nyari majemuk. Tapi kalau ekonominya bagus mesti dia pakai tunggal. Coba cek di beberapa perusahaan itu rata-rata gitu. Kalau ekonomi perusahaannya masih agak berantakan, dia pakai NPK. Itu. Tapi kalau misalnya lama ditinggalkan, lama tidak dirawat, mau direhabilitasi oleh perusahaan, baru pakai majemuk. Sekaligus memberikan semuanya akan tersedia. Nah, gitu. Itu penjelasannya. Oke, siapa lagi ini? Oke. Izin bertanya, Pak, tentang seputar penyakit, Pak. Ini kan kalau di kelapa sawit kan penyakit yang paling penting dan paling gentingnya itu kan, Pak, penyakit Ganoderma, Pak. Nah, sekarang banyak nih, Pak, yang dari orang-orang dari luar itu yang bilang mau mendukung sustainable. Nah, pertanyaan saya, Pak, apakah dari si Ganoderma itu, Pak, apakah bisa ditekan melalui ataupun dicegah melalui menggunakan agen sayati, Pak? Ya. Kayak trichoderma, kemudian bacillus dan lain-lain, Pak. Ya, kalau bacillus tidak. Bacillus kan untuk Bacillus thuringiensis itu malah justru untuk kumbang tanduk, untuk larvanya. Ganoderma ini adalah jamur yang menginfeksi kelapa sawit. Maka sampai dengan hari ini agen hayatinya adalah bagaimana jamur Ganoderma ini tidak suka-sukanya aja menginfeksi sawit dengan cara menginjeksi atau menginokulasi jamur yang menjadi pembanding dari Ganoderma, yaitu adalah Trichoderma dan Mycorrhiza. Dan apalagi Mycorrhiza ini adalah bersimbiosis dengan akar yang nanti akan memberikan perlindungan terhadap tudung-tudung akarnya. Tapi banyak yang salah kaprah mengartikan begini. Ganoderma, tanaman yang sudah terinfeksi Ganoderma apakah bisa sembuh dengan cara pemberian agen hayati? Oh, tidak bisa. Itu tidak bisa. Artinya bahwa kalau sudah dia Ganoderma sudah menginfeksi dengan sangat keras sampai fatal, boro-boro untuk memberikan ini. Contohnya Ganoderma, kita udah serang Ganoderma nih, satu lahan udah kena Ganoderma. Kita ngasih Mycorrhiza dan Trichoderma, ya mungkin hanya menekan sedikit saja, tapi tidak akan pernah menyembuhkan total, itu tidak bisa. Tapi ketika sudah, makanya di generasi kedua replanting, kita melakukan replanting, pemberian Trichoderma dan Mycorrhiza kita sudah inokulasikan mulai dari bibitan, sehingga dia sudah berkembang di media pembibitan dulu. Di bibitnya sudah kita inokulasi, sudah kita berikan, di lubang tanam kita berikan. Ini baru nanti akan memberikan dampak yang signifikan terhadap menekan perkembangan dari Ganoderma yang mungkin sudah ada di lahan replanting kita. Nah, ini. Karena namanya Ganoderma endemik, tinggalnya di situ. Itu. Misalnya ini tumbang Ganoderma, ganti lagi, yang mungkin akan semakin dekat generasi 1 ke generasi 2, generasi 2 ke generasi 3 ya akan semakin banyak. Itu. Maka perlunya edukasi kepada masyarakat ketika sudah ada yang terserang Ganoderma di lahan, menjadi bagian terpenting untuk melakukan pengamatan untuk memberikan itu di saat replanting. Kalau tidak, 3,5 tahun ya ambruk ya banyak. 3,5 tahun itu ada yang udah ambruk, 4 tahun ya ada ambruk Ganoderma. Tumbang Ganoderma pada generasi kedua akibat dulunya kurangnya kita memahami Ganoderma di saat
di generasi pertama. Endemik ya nyerang lagi. Nah, gitu. Itu penjelasannya. Tapi kalau sudah kena, contohnya lu lah, sudah kena flu, minum vitamin C, ya mungkin akan yang dibutuhkan lu adalah sebelum kena flu minum vitamin C. Jangan kena sudah batuk pilek baru minum vitamin C. Vitamin C memberikan kekebalan tubuh. Tapi jangan sudah flu tapi baru dikasih vitamin C, ya salah lah. Kan yang perlu kan kalau flu dan batuk ya perlu ya maksa grip. Nah ya kan, ya itu Panadol apa flu dan apa itu kan. Itu loh itu. Paham ya maksudnya ya? Paham, Pak. Oke, ini. Ini udah berapa menit itu? 15 menit. Nah, masih ini, masih bisa lah satu-satu lah ini. Izin bertanya, Pak. Kan kemarin setelah observasi saya menemukan ada beberapa buah itu yang dimakan oleh tikus. Nah, izin menanyakan untuk burung hantu sendiri atau Tito alba itu seberapa signifikan, Pak, untuk mengurangi dampak dari hama tikus tersebut? Oke. Terus juga selain Tito alba kan ada juga pengendalian menggunakan obat atau racun kan itu, racun bukan obat. Racun. Nah, apakah lebih efektif itu daripada penggunaan burung hantu, Pak? Oke. Jadi yang namanya mengendalikan tikus atau itu ya dalam bahasanya ya keluarganya ratus lah, ratus Tiomanicus, ratus diardi. Jenis tikus yang memakan mulai dari bonggol kelapa sawit yang ditanam, bunga jantan, bunga betina, bakal bunga, bakal buah, lan buai. Dan ini akan menjadi faktor yang perusak BCR yang signifikan ketika dia memakan buah. Nah, pertanyaannya seberapa penting? Kita juga sudah di sini kita sudah melakukan pengendalian tikus secara hayati dengan menggunakan Tito alba alias burung hantu. Tapi burung hantu dengan lonjakan tikus yang kuat, yang besar, apakah bisa mengendalikan? Tidak bisa. Itu, apalagi faktor X ya. Burung hantu kadang-kadang kita introduce dari luar, dia nggak betah ya mungkin aja. Dan satu burung hantu paling bisa makan 10 sampai 15 tikus. Sementara ledakannya gila-gilaan. Itu, maka ketika sudah meledak besar, kita baru menggunakan sistem peracunan. Peracunan yang diperbolehkan untuk sebuah perusahaan yang sudah ISPO dan RSPO itu tidak boleh menggunakan merek dagangnya itu klerat, nggak boleh. Sekarang pakai racumin. Itu tadi lupa aku ya bahan aktifnya ya. Nah itu sekarang boleh pakai racumin boleh. Itu lah, meletakkannya di mana ya tergantung kita mau mengendalikan apa. Kalau tanaman baru ya kita letakkan di dekat bonggolnya, tapi kalau dia memang makan bunganya ya kita letakkan di atas. Itu tetap pakai peracunan. Kalau kita mendatangkan burung hantu, kalau syukur-syukur kita punya suatu wilayah yang burung hantunya itu memang sudah menjadi tempat lahan kita itu menjadi tempat yang terindah bagi burung hantu, ya mungkin akan terkendali asal ledakannya belum besar. Kalau ledakannya besar ya terpaksa kita peracunan. Sekali lagi, yang kata kunci peracunan adalah kalau terpaksa. Nah, kalau tidak terpaksa, ya jangan. Oke, Pak. Ya jangan paksakan sikut-sikut racun, ya jangan. Kalau memang sudah tidak mampu lagi dengan hayati, ya baru kita peracun. Seperti itu penjelasannya, Din. Oke, makasih, Pak. Oke, terakhir oke. Izin bertanya, Pak. Kemarin saat observasi kan saya melihat beberapa di pohon sawit itu di piringannya itu tergenang gitu, Pak. Dan ada yang beberapa bagian akarnya itu terbuka. Apakah itu dapat mempengaruhi dari produksinya dan penanganannya apakah perlu ditutup, Pak? Oke. Jadi yang namanya tergenang itu tidak ada yang baik untuk kelapa sawit. Penggenangan pada daerah perakaran akan berujung terhadap tidak bisanya tanaman kelapa sawit melakukan respirasi akar. Biasanya langsung menguning, bagian bawah langsung ngering pelepahnya. Ketika dia surut, kemudian
akarnya banyak kok, banyak kayak terangkat itu, harusnya kita timbun lagi. Harus timbun lagi. Itu. Maka di dalam konsep dasar di perkebunan itu ada istilahnya namanya konsolidasi pokok. Konsolidasi pokok adalah mengembalikan kondisi standar dari pohon kita akibat sesuatu hal. Apakah dia memang kalau digambut mungkin kayak agak miring, terangkat akarnya, ya kita konsolidasi dengan memberikan tapak timbun, dengan ditutupi lagi dengan media untuk perakarannya kembali pulih kembali. Kalau tidak, yo berantakan. Tapi ingat, yang harus kalian pikirkan, jangan memperbaiki masalah tapi membiarkan sumber masalahnya tetap ada. Ini konsep dasar perkebunan itu adalah seperti itu. Misalnya, kenapa kok bisa tergenang? Ketika dia tergenang, solusinya itu bukan ditimbun nih. Adalah bagaimana supaya besok tidak tergenang. Paham ya? Paham. Itu. Kita lalu jadi asisten adalah bagaimana menghilangkan sumber yang menjadi masalahnya. Kalau misalnya ini daerah ini adalah sering terjadi luapan banjir. Kemudian akar sering terangkat. Kemudian akarnya banyak media perakaran akan hilang, kemudian plek terangkat. Ya, betul, kamu udah ditutupi kembali dengan tapak timbun ya. Hal yang betul. Tapi jangan lupa sumber masalahnya apa? Oh, ternyata ini adalah daerah aliran sungai yang sering meluap ke tempat kita. Itu. Dan kata closing statement di tengah malam ini. Mau ngantuk kalian ya? Closing statementnya tuh gini. Jangan pernah membiarkan kita memperbaiki suatu masalah tapi tidak menutup sumber masalahnya. Maka masalah itu tetap akan timbul lagi. Masalah itu timbul lagi. Kayak contohnya, kenapa produksi kita nggak dapat nih? Kan faktornya banyak banget nih. Lah, maka cari seakar-akarnya kenapa produksi kita nggak dapat. Apakah memang buahnya nggak ada? Atau memang tenaga kerja kita nggak ada? Atau pusingan kita terlalu tinggi akibat outputnya terlalu rendah bagi karyawan kita? Dan yang mungkin yang paling pasti adalah ternyata salah manajemen dari elu. Maka harus dievaluasi sumber masalahnya apa. Oh, ternyata pupuknya jarang terawasi, harus diawasi pupuknya. Kan mungkin terjadi. Nah, itu. Maka balik lagi, calon planter yang baik adalah mencari bagaimana menutupi sumber masalah yang tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah kecil yang menjadi akibat dari adanya sumber masalah ini. Itu yang penting bagi kalian. Bagaimana belajar mencari akar permasalahannya. Yang tidak terukur ya banyak. Bisa nggak produksi nggak dapat gara-gara kamu kurang semangat nih? Bisa, Pak. Nggak bisa. Itu bisa nggak Nur? Kalau misalnya ternyata produksi divisi itu nggak tercapai akibat kamu tuh gagal move on, Nur. Bisa aja, Pak. Oh, bisa saja. Oh, sangat mungkin terjadi. Loh, kamu gagal move on, kamu stres, kamu kerjanya nggak semangat, berimbas terhadap motivasi karyawan. Sumber masalahnya apa? Ternyata adalah seorang Nurdin asisten yang gagal move on. Ya, Pak. Gimana? Kira-kira? Mungkin terjadi loh. Mungkin, Pak. Oh, mungkin terjadi. Ya, ini udah berapa menit nih? 23 menit. Nah, ini mungkin kita cukupkan karena kalian mau ganti shift ya. Ya, Pak. Nah, intinya seperti itu sahabat Brondol, bahwa mereka ini calon-calon planter yang sedang ngecamp dilala saya yang jaga. Daripada mereka ngantuk-ngantuk tak jai diskusi supaya mereka ya walaupun ngantuk boh masuk boh enggak ya sementing tak terangkan apa yang betul. Karena bahwa balik lagi seorang planter apapun kondisinya harus selalu belajar. Mungkin itu aja dulu, semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol semuanya dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.